di pertemuan kali ini ada materi terkait tentang yang harus kita lakukan. Memang tiap pertemuan kelompok, cuman yang sebelumnya ini memang karena perkenalan saya juga di pertemuan sebelumnya, makanya kita belum ada materi. Makanya di pertemuan kali ini aku mau memberikan materi terkait tentang apa yang harus kita lakukan sebagai KPM, baik itu untuk kita, baik itu untuk anak kita. Kemudian di pertemuan kali ini aku nak menjelaskan tentang pencegahan dan penanganan stunting untuk anak kita. Sebelumnya ada yang pernah tahu tentang stunting? Yo, aku jelaskan sedikit tentang stunting, bahwa stunting itu adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Nah, ada anak kecil, anak-anak itu tuh yang punya tinggi badan tidak sesuai dengan kanti-kantinya yang seusianya. Nah, itulah yang dinamakan stunting. Kemudian gizinya kurang tercukupi. Nah, makanya dia disebutkan anak stunting. Mungkin daerah sini ada yang mengalami anak stunting. Ada ya. Nah, jadi maka dari itu kita lakukan pencegahannya gitu kan. Karena stunting ini bisa jadi kena waktu waktu pas dia masih dalam kandungan, ataupun dia keluar dari kandungan. Karena stunting ini bisa dilihat dari seribu hari ini, seribu hari gitu. Seribu hari berarti selama 2 tahun. Nah, itu yang masuk yang ininya 1000 HPK. Kemudian adapun penyebab stunting itu ada bisa kita bilang dengan kekurangan gizi, kurang imunisasi, lingkungan yang kurang bersih, tempat tinggal yang tidak bersih, ataupun tempat-tempat AB kurang bersih juga gitu. Nah, tidak melakukan stimulasi atau rangsangan terhadap anak gitu bisa. Dampak stunting utamanya terhambat itu tadi, daya tahan tubuh anak itu kurang, prestasi anaknya, daya tangkap pikirnya itu tidak bagus. Nah, anak cenderung ini kebanyakan yang dapat dilihat tuh anak tuh memang nampak pendek dari usianya. Kemudian anak tuh mudah daya tahan tubuh ini kurang tuh bisa jadi mudah terserang penyakit. Stunting itu terbagi dari tiga, bahwa itu bisa jadi gagal tumbuh, gagal kembang, kemudian gagal mutabilisme. Gagal tumbuh itu dimana kondisinya berat badannya atau tinggi badannya itu kurang dari anak seusianya. Gagal kembang yaitu tadi, gagal kembang dia kurang kurang nangkap dengan apa yang kita kata gitu, apa yang kita suruh, apa yang dia pelajari. Nah, itulah gagal kembangnya. Kemudian gagal metabolisme itu terserang penyakit lah. Kalau gagal metabolisme, sel-sel tubuhnya tidak bagus. Di dalam stunting ini ada beberapa penanganan yang harus kita lakukan. Salah satunya itu di penanganannya itu harus sering
suruh anak cuci tangan sebelum makan, sebelum beraktivitas, pokoknya sebelum makan, sebelum dia mau pokoknya aktivitas makan tuh memang wajib cuci tangan. Cuci tangan tuh setidaknya ada sekitaran 20 detik sampai 40 detik gitu. Nah, cuci tangan. Kalau gitu kan biasanya cuci tangan sekedar cuci tangan biasa baik. Kalau waktu kita makan tuh cuci tangan biasa baik. Cuci tangan dikit, dah langsung makan. Nah, itu tuh cuci tangan tuh harus di air yang mengalir. Cuci tangan harus di air yang mengalir. Yang mana pun caru-carunya itu pun ada untuk cuci tangan. Nah, cara-caranya pertama tuh kita cuci tangan, basuh tangan dengan air pakai sabun. Kemudian kita hapus selasa punggung ini, punggung tangan dengan ini kiri kanan. Kemudian kita usap-usap jempolnya, lintir jarinya gitu kan. Nah, pokoknya semuanya tuh kita harus perhatikan gitu. Sudah makan, sebelum dan sesudah makan kita tuh harus wajib nyuruhnya cuci tangan. Setelah BAB kita harus suruhnya cuci tangan. Kemudian sebelumnya makan cemilan gitu, nah kita harus suruhnya cuci tangan. Kemudian kayak ibu-ibu yang menyusui, ada misalkan ibu-ibu nih yang ada punya anak nih, ada anak-anak bayi gitu. Nah itu sebelum menyusui ibu cuci tangan dulu, ibu bersihkan ini dulu gitu nah. Cuci tangan setelah beraktivitas. Kemudian di pencegahan tersebut juga kita ada ini bisa kita lihat dari lingkungan sekitar tuh kita harus rajin bersih gitu. Kemudian untuk WC gitu tuh memang harus bersih gitu nah. WC itu tidak boleh berbau, tidak boleh pokoknya di WC tersebut benar ventilasi, jangan sampai berbau, jangan ada kotoran yang ada di ini yang tersisa di WC gitu. Nah, untuk WC tersebut kan kita punya septic tank itu jarak septic tank dengan kalau kan kadang tuh orang pakai sumur bor. Kalau kita sini memang tidak ada yang pakai sumur bor karena kita air bisa dikatakan melimpah gitu kan. Nah, kalau daerah yang ini yang tidak ada air itu memang harus dibor gitu. Nah, itu untuk sumur bor tersebut harus ada jarak dari septic tank. Jarak dari septic tank itu sekitaran 10 sampai 15 meter untuk untuk septic tank untuk pembuangan tinja gitu tadi. Nah, jadi harus benar jarak sekitaran 10 sampai 15 meter baru bisa kita ngebor air tuh untuk biar kita dapat air yang bersih juga. Itu tidak banyak kena penyakit kan. Kadang orang yang ngebor tuh kadang taunya ngebor mana ada titik air tuh dibornya baik gitu nah. Nah, yo. Kemudian yang di rumah lantai pun harus bersih. Itu kapan waktu kita harus rajin-rajin. Kalau misalkan lantai keramik harus rajin-rajin dipel. Pokoknya banyak-banyak bersih lah. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu tentang pencegahan dan penanganan stunting.
Biasanya kalau untuk pencegahan dengan penanganan stunting ini ada memang dari ini pun dari puskesmas pun ikut serta untuk ininya, untuk apa namanya? Ada ya. Ada sih, no. Tiap hari dikasih PMT. Iya. Selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Oh di sini ada banyak yang pro itu Nah, atau satu orang. orang. Siapa tuh Bu? Ada yang datang. Oh. Dengan selesainya acara kita ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.